dibenarkan. Ya, tidak boleh dan tidak dibolehkan, tidak dibenarkan seorang mukmin yang punya keyakinan di hatinya, tidak mengapa dan tidak jadi masalah kalau dia meninggalkan yang wajib atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhujah, ini udah takdir. Ya, ini sudah takdir. Ini semua nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang, tidak bisa dijadikan hujah. Itu. Apa dalil-dalilnya? Di sini sudah dijelaskan semua. Saya tambahlah dalil-dalil yang lain. Kalau seandainya ini dalil yang cukup kuat, kalau seandainya namanya semua ini berhujjah dengan takdir, ya, maka itu akan dipakai sampai iblis juga. Iblis kan berkata dan difirmankan dalam Al-Quran, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Sebagaimana engkau telah menyesatkanku, ya kan? Iblis, maka aku akan duduk dan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ya. Ini kan iblis mengatakan, berarti kan keinginan Allah. Tapi kan gak dipakai itu semua, karena memang kenapa itu? Ya karena perbuatan iblis tadi yang membuat Allah murka padanya. Apa itu? Ana khairum minhu. Nah, jadi memang keinginan dia, kemudian memang Allah sesatkan dia itu sendiri. Manusia punya pilihan, diberikan keinginan untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang sesat. Contoh lagi umpamanya, contoh ini, ada jalan untuk menuju satu titik, ada jalan kanan, jalan kiri. Ini orang musafir. Ya. Jalan yang kanan ini aman, selamat. Yang kiri celaka. Dua-duanya dia tahu. Terus dia pilih jalan yang kiri. Terus dia nyalahkan siapa? Dia nyalahkan diri sendiri yang salah. Ada dua pilihan. Kenapa kamu pilih situ? Dan itu jelas-jelas ke jurang. Dia pakai juga itu. Jadi berdalil dengan qadar itu sendiri tidak bisa dibenarkan. Karena sudah begitu pun diturunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para rasul, diturunkan kitab lagi, apalagi coba? Semuanya sudah jelas. Jadi dalil-dalil yang semacam ini semuanya tidak dapat diterima. Yang dikhawatirkan oleh sahibul kitab adalah ini, bahkan orang-orang yang juga punya ilmu sedikit sudah main ini juga. Semua ya ini sudah takdir. Ya. Jadi jangan berhujah dengan takdir sesuatu yang kenyataannya itu perilaku dia sendiri. Saya sudah sering katakan, yang tahu takdir itu siapa sih? Nggak ada yang tahu. Jadi jangan sekali-kali ngomong takdir. Kamu bisa merubah. Maksiat terus ini udah takdir saya. Berubah, itu banyak jalan untuk berbuat baik. Ya takdir saya miskin. Berubah, kamu kerja supaya kaya. Takdir saya bodoh, belajar. Jangan ngomong berbuat maksiat sudah takdir. Itu keinginan kamu sendiri. Nah, itulah perilaku kelompok musyrikun dan sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Lau sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah inginkan kami beriman, kami ya lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah ingin kami beriman, kami tidak musyrik. Berarti musyrik ini keinginan Allah Subhanahu wa taala, itu bohong. Kenapa bohong? Karena Allah tidak rela. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak rela hambanya itu kufur. Saya sudah jelaskan yang namanya iradah kauniyah dan iradah syariah. Itu. Olehnya itu faida sami'ta min ahadin minal muslimin. Kalau ada orang-orang Islam
yang berdalil dengan dalil yang semacam ini, fazjurhu famna'hu, larang, itu tidak hujah yang tidak benar. Wa'arifu bi anna ithmahu, sebab kalau dia sudah berbuat salah terus berhujah berdalil dengan hal yang demikian, maka dia mendapatkan ila sahati rabbih min jihatain. Ini malah kemurkaan Allah padanya dari dua titik. Titik yang pertama, kamu sudah melanggar. Kedua, kamu melakukan hujah yang sesungguhnya Allah tidak inginkan itu semua. Nah, ini malah berbahaya. Olehnya itu sebaiknya kalau seseorang itu sama sekali dia tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab kadang-kadang mengkaji hal yang demikian sesuatu yang tidak semua orang juga mampu. Mendingan tanya deh, daripada kamu sendiri juga tidak memahaminya kalau dijelaskan. Sebab ada orang kalau semakin dijelaskan semakin gak paham. Ada juga itu. Ada, karena kemampuan dia terbatas. Sudah dia tanya aja, Ustaz, saya punya masalah begini, apa yang mesti saya lakukan? Sudah. Nanti yang tanggung jawab itu ya gurunya tadi. Kamu gak punya tanggung jawab apa-apa. Sebab ada memang orang-orang tertentu Allah tidak berikan kemampuan dia ilmu yang banyak. Diberikan hanya sering bertanya. Dan bukan aib. Ya, bahkan menurut saya juga orang berbuat dosa bukan aib. Aib itu orang yang tidak mau istighfar, tidak mau kembali kepada Allah. Nah, itu aib. Nah, seperti iblis lah. Jelas-jelas berbuat dosa, malah dia bukan istighfar, tapi dia mengatakan ana khairum minhu. Ini malah bahaya.